dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Dan tema saya yaitu belajar untuk selalu bersyukur. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi kita semuanya, yang saya ambil daripada kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membahas satu ayat saja bagi kita semua pada saat hari ini, yaitu di Filipi pasal 4 di ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sudah rahasia umum jika orang sering sulit mengucap syukur kepada Tuhan ketika sedang diperhadapkan pada banyak kesulitan, masalah, kekurangan, kesukaran, atau kemalangan. Saudaraku, bukan perkara yang mudah untuk mengucap syukur di tengah situasi yang tidak baik, saudaraku. Nah, hari-hari ini banyak orang-orang Kristen, kita pun menjadi orang-orang Kristen yang bersyarat kalau sakit harus disembuhkan, kalau ekonomi sudah dipulihkan, kalau sudah mendapatkan jodoh, kalau keadaan berjalan dengan baik, baru kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini kebanyakan orang Kristen yang seperti itu. Ketika apa yang menjadi kemauannya dikabulkan oleh Tuhan, baru dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa apa sih yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya mengucapkan syukur ketika kita menerima berkat yang daripada Tuhan? Apakah kita harus mengucap syukur ketika keadaan kita sudah baik, ekonomi kita dipulihkan, atau lain sebagainya? Apakah ketika kita sudah menerima semuanya yang kita mau, baru kita mengucap syukur kepada Tuhan? Hari ini saya mau mengajak kita semuanya, saudaraku, bahwa ucapan syukur bukan pada saat keadaan kita baik, tetapi ucapan syukur itu di saat keadaan sulit maupun dalam keadaan senang, susah, sedih, sakit. Kita dilatih untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Dia katakan, dia tahu apa itu kekurangan, dan dia tahu apa itu kelimpahan. Bahkan dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada yang merupakan sesuatu yang rahasia baginya, saudaraku. Ini yang dia bagikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana dia menceritakan semuanya tentang hidupnya. Bahkan dia menjelaskan kepada jemaat seperti apa kekurangan itu, seperti apa kelimpahan itu, saudaraku. Tetapi di sini Rasul Paulus menjelaskan ketika kita harus menaikkan syukur kepada Tuhan, jangan hanya karena ketika kita menerima berkat-berkatnya, jangan hanya karena hidup kita diberkati oleh Tuhan sehingga kita dengan mudahnya menaikkan syukur. Tetapi Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa di dalam hal kekurangan, kesulitan, kesedihan, bahkan di dalam hal penderitaan sekalipun, saudaraku, Rasul Paulus sampaikan bahwa jemaat harus menjadi jemaat yang terus mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang dia katakan juga, saudaraku, bagaimana nasihat yang dia sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti arti kata-kata ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika juga, kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Kenapa, saudara yang dikasihi Tuhan? Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kita. Nah, saudaraku, kita lihat kalimat di dalam segala hal. Di sana dikatakan berarti di dalam segala keadaan, baik atau tidak baik, dalam kelimpahan atau kekurangan, ada masalah atau enggak ada masalah. Di sini Rasul Paulus mendidik
Jemaat di Tesalonika juga bagaimana mereka harus benar-benar memiliki hati yang penuh syukur kepada Tuhan, yang harus terus mengucap syukur kepada Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, bagaimanakah pengalaman hidup bangsa Israel di masa lampau? Bagaimana mereka sudah diberkati Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudaraku? Kita melihat bahwa tidak ada ucapan syukur yang keluar dari hati mereka, melainkan ocehan, gerutuhan. Itu yang keluar dari mulut mereka, saudaraku. Dan mereka malah membanding-bandingkan seperti yang dikatakan di Bilangan pasal 11 ayat 5-6. Di sana dikatakan bahwa mereka teringat kepada ikan yang mereka makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita harus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Itu perkataan mereka, itu perkataan bangsa Israel di dalam Bilangan pasal 11 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saudara, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Itu adalah sesuatu hal yang menunjukkan rasa ketidakpuasannya terhadap pemeliharaan Tuhan. Apakah selama ini kita juga berlaku seperti bangsa Israel yang tidak pernah puas dengan berkat yang telah Tuhan berikan bagi saya dan saudara? Sehingga hari-hari yang kita jalani pun dipenuhi dengan persungutan. Saudaraku, mari hari ini saya mau mengajak kita jangan jadi orang-orang yang suka bersungut-sungut kepada Tuhan, yang suka menggerutu kepada Tuhan, yang tidak suka menerima keadaan. Hari ini saya mau mengajarkan kita semua, mari untuk kita benar-benar hidup di dalam bersyukur, hidup di dalam ketulusan, hidup di dalam penerimaan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun hari ke depannya keadaan kita tidak baik, kalaupun kita harus menghadapi situasi-situasi yang sulit, marilah kita memiliki hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala keadaan, marilah kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dalam setiap kondisi, mari kita untuk semakin melatih diri kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada 2 poin yang saya sampaikan hari ini bagi kita semuanya, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kita harus menjadi orang-orang yang hidup penuh dengan ucapan syukur. Yang kedua, mari kita belajar menerima setiap kondisi dalam kehidupan kita. Dan mari kita menikmati bahwa begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan apapun yang saat hari ini saya dan saudara alami, mari kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi, menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi setiap kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Di akhir video saya ini, saya mau katakan kepada kita semuanya, mari kita hidup untuk semakin lebih baik lagi ke depannya. Mari kita untuk hidup semakin melakukan maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam segala hal, di dalam segala kesulitan, kesakitan, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hati dan mulut kita sudah sepakat untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, saya percaya bahwa berkat daripada Allah akan diturunkan bagi saya dan saudara semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan di dalam setiap pergumulan, kesulitan hidup kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang terus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman, dan biarlah kita menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada, bahkan menjadi anak-anak Allah yang mewarisi karakter Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang berguna, berdampak bagi banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.